adik-adik, jumpa lagi dengan Lause Edward dan Aduh, ya? sorry Lause Edward. Ini Lause Sorry Kenny. aku telat. Sorry adik-adik. Aduh, soalnya maklum aku kemarin tidurnya malam banget. Habis main game. Waduh, jadinya game. telat bangun deh ke sekolah minggu. Nah. Aduh, aku gak mau lagi deh tidur malam-malam. Iya. Telat. Oke. Ya, lihat adik-adik, Lause Kenny ya. Makanya kita harus kalau mau datang kepada Tuhan pada hari ini, kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita. Betul, Lause. Jangan, gak boleh telat ya. Kita harus semangat, antusias untuk ikut memuji ibadah, memuji Tuhan. Betul. Ya Lause Kenny. Oke, aku janji gak mau telat lagi. Gak boleh telat lagi ya. Siap. Oke, yuk kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Adik-adik yang di rumah, ayo kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Dengan kita mulai menyanyikan lagu Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk kita berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur satu kali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti sekolah minggu. Walaupun keadaannya masih online, tapi kami tidak patah semangat, kami terus berusaha untuk semangat memuji Tuhan dan haus akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin dari awal sampai akhir kebaktian online ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, Lause Kenny. Ya. Kangen gak nih sama gereja? Wah, bukan kangen lagi kangen minggu. sama gereja, kangen sekolah minggu, kangen anak-anak sekolah minggu, kangen lause-lausenya, semua dikangenin deh 1,5 tahun kita nggak pergi ke gereja. Iya, Lause juga kangen sama kalian semua nih, ya. Yuk, kita sama-sama mau memuji nama Tuhan lewat satu lagu Do Re Mi. Oke. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuslah. Sebentar, Lause Kenny.
Ya. Buat lebih seru ya. Kita saut-sautan aja ya kita ya. Boleh. Berarti Rules-nya Lause do, Lause ya. Edward, Lause Kenny, re. Ya. Ntar Lause Edward, Atau do. Mi lagi. Saya ngomong do. Do itulah dosamu. Oke, boleh. Gitu Jadi ya. kita saut-sautan ya, Sa? Oke. Boleh. Oke, boleh. Musik. Do, itulah dosamu, re, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuslah. Sekali lagi. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuslah. Yuk kita mau membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke. Oke, Lause Edward, apalagi nih? Yesus adalah segalanya. Itu Pasti. udah menjadi moto hidup Lause. Karena dalam menjalani sehari-hari Lause. Ya. Ya. Jadi setiap kalau Lause mau pergi bekerja gitu ya. Pagi-pagi. Ya, aku kalau pergi bekerja pagi-pagi aku selalu doa dulu, minta pimpinan Tuhan gitu. Diawali dari doa ya, saya. Diawali dari doa. Terus setelah doa ada apa lagi, Se? Nah, setelah itu Kalau ada masalah, Se? Ya, aku juga berdoa, Pasti minta pertolongan Tuhan ya. pertolongan Tuhan, betul. Makanya Yesus adalah segalanya. Gimana kalau Lause Kenny? Ya sama, Se. Jadi baik dari pagi sampai malam minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan Tuhan sepanjang hari. Walau kita senang, kita susah, semuanya berlandaskan sama Tuhan saja sendiri. Ya. Kita minta juga adik-adik juga begitu. Dari awal hari sampai nanti kita mau tidur, kita minta pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Gitu ya Lause Edward ya? Betul, kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita. Betul. Gitu ya. Kita nyanyi lagu Jesus You Are My All in All. My strength when I am weak, you are the treasures that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, not a gift I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all.
Pastor Edward, Yes. sekarang kita mau menaikkan pujian persembahan. Kita mau mempersiapkan persembahan. Kita minta adik-adik kalau misalkan mau mempersembahkan persembahan untuk Tuhan dalam bentuk fisik, nanti simpan dulu di dalam kantong atau di dalam box. Nanti pada saat kita tatap muka Lause, adik-adik boleh mempersembahkan ke gereja secara langsung. Namun ada juga opsi kedua, persembahan melewati QR code yang sudah diberikan dari sekolah minggu. Tapi pada saat persembahan itu harus, misalkan persembahannya mau 50.000, nanti harus disertakan 50.000 satu. Harus ada angka satu di belakang paling terakhir. Jadi kalau 50.000, 50.000 satu rupiah. Gitu ya, Lause-lause. Gitu ya, adik-adik juga ya. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Lord I Offer My Life to You. That I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my plans, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, I live into you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Sing my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu pada hari ini ya Tuhan, kami bisa mempersembahkan dari apa yang kami punya untuk-Mu ya Tuhan. Seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, biarlah kami bisa mempersembahkan tubuh jiwa raga kami ya Tuhan sepenuhnya untuk Engkau, untuk dipakai untuk kemuliaan Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau yang pimpin sertai kami, agar kami dapat tetap fokus dalam mendengarkan firman-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami ini, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu
yang penuh dengan belas kasihan. Katakan, berikanku mata, Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Hai adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, langsung aja kita semua berdoa ya. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk boleh menolong kita mengerti firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong adik-adik di rumah yang mendengarkan dan Rosa yang bercerita, kiranya boleh sungguh-sungguh Tuhan berkati, Tuhan senantiasa memberikan kami pengertian yang baik untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk boleh mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berikan kami hati yang terbuka untuk mau mendengarkan firman-Mu, untuk mau melakukannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, adik-adik, langsung akan mulai dengan satu pertanyaan. Adik-adik pernah nggak ngalamin yang namanya takut, sedih, sakit, kesusahan gitu ya, apalagi di masa pandemi ini? Pernah? Ya, langsung juga pernah. Kita semua pasti pernah mengalaminya. Nah, tapi apa yang kalian lakukan ketika kalian menghadapi itu? Takut, sedih, kesusahan, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik marah-marah? Atau adik-adik diem aja? Nggak apa-ngapain? Apa yang adik-adik lakukan? Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan waktu kita ngalamin semuanya itu. Kita mau tahu nih firman Tuhan bilang apa, ya? Nah, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Ayo adik-adik, siapkan Alkitab kalian. Langsung juga mau ambil Alkitab langsung. Ya, ini Alkitab langsung. Kita buka di dalam kitab Mazmur. Ada 3 Mazmur yang akan kita bahas. Mazmur 13, Mazmur 56, dan Mazmur 130. Kita akan bahas satu-satu ya. Sudah? Buka Alkitabnya, siapkan kitab Mazmur, Mazmur 13, 56, dan 130. Nah adik-adik, Mazmur ditulis sama banyak orang. Jadi nggak cuma satu orang. Nah, ditulisnya itu sekitar 1000 tahun. Wah, lama ya. Ada 1000 tahun. Nah, para penulis Mazmur adalah orang-orang yang mengalami banyak masa. Maksudnya apa? Ada masa bahagia, ada juga masa yang sulit. Mereka bersuka cita ketika di masa bahagia, mereka bersuka cita, mereka sedih, mereka marah ketika mereka ada di masa yang sulit. Sama kayak kita, ada masa bahagia dan masa sulit. Jadi Mazmur itu banyak macamnya. Minggu lalu adik-adik sudah lihat dan belajar Mazmur pujian kan? Hari ini kita mau belajar, kita mau lihat Mazmur ratapan namanya. Karena kan tadi Laus bilang ada masa bahagia dan ada masa sulit. Nah, kita mau lihat hari ini Mazmur ratapan. Apa sih Laus Mazmur ratapan? Nah, Mazmur ratapan itu adalah respons yang ditulis waktu pemazmur ada di masa-masa sulit. Misalnya pemazmur lagi alami sakit, pemazmur lagi alami pengkhianatan, penganiayaan dari musuh, kekalahan, dan alami penghukuman Allah. Gunanya apa sih Laus Mazmur ratapan itu?
Nah, Mazmur ratapan itu menunjukkan kepedulian Allah atas masalah yang kita alami. Dan Allah dengar waktu kita berseru sama Allah. Ratapan itu kan respons ya, waktu kita berseru sama Allah. Mazmur ratapan menunjukkan Allah peduli sama kita. Nah, artinya kita bisa dengan jujur, dengan terbuka, semuanya katakan kepada Allah, ungkapkan kepada Allah apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi keluhan kita, kesedihan kita, kesusahan apa gitu kan, dan lain sebagainya. Kita bisa dengan jujur dan terbuka kita kasih tahu kepada Allah. Sama seperti pemazmur waktu itu, mereka ungkapkan semua perasaan mereka, kesusahan mereka, kesulitan yang mereka alami, mereka sampaikan kepada Allah. Mereka berseru kepada Allah untuk memohon pertolongan dari Allah. Itu Mazmur ratapan. Ya, nah adik-adik, dalam kitab Mazmur, Daud paling banyak berbicara kepada Allah tentang dirinya yang dikejar lalu diserang sama Raja Saul. Bukan cuma Raja Saul, Absalom juga, dan musuh-musuhnya kejar, serang, menyerang Daud. Pasti Daud ketakutan, Daud pasti sedih, Daud bingung gitu kan, kenapa dia dikejar-kejar terus, kenapa dia diserang terus sama orang, ya, sama musuh-musuhnya, gitu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau buka di dalam Mazmur 13. Ya, Mazmur 13. Lalu akan bacakan Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Oke? Mazmur 13 ayat 1 sampai 4. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Nah, adik-adik, di sini Daud merasa putus asa. Daud mengalami putus asa dan dia mengalami kesendirian. Kenapa? Daud khawatir kalau Allah melupakan dia. Kalau Allah kayaknya udah melupakan aku, kata si Daud ya. Tapi apakah Allah benar-benar melupakan Daud? Pasti enggak ya. Doa Daud yang enggak langsung dijawab membuat dia gelisah, membuat dia khawatir, membuat dia berpikir kalau wah, Allah sudah melupakan aku nih gitu. Jadi makanya Daud merasa putus asa, dia mengalami kesendirian. Padahal kan enggak, padahal Allah tidak meninggalkan Daud. Adik-adik pernah merasa dilupakan sama papa, mama, atau sama teman, atau sama siapa yang adik-adik kasih? Pernah? Pasti nggak enak ya. Pasti nggak enak, sedih gitu kalau misalnya ada orang-orang yang kita kasihi tapi melupakan kita. Pasti nggak enak banget dan sedih. Nah, Daud bukan cuma mengasihi Allah, tapi Daud juga tahu kalau Allah pasti tidak akan melupakan dia. Sekalipun banyak orang yang melupakan dia, malah mengejar-kejar dia sebagai musuh. Tadi Daud bilang. Dan Daud tahu cuman Allah yang mampu menolong dia dari segala masalah. Makanya di ayat yang ke-6, Daud jadi semangat lagi. Tadi kan Daud pikir, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus. Tapi di ayat yang ke-6, masih Mazmur 13, di ayat yang ke-6 Daud bilang gini, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia, Tuhan, telah berbuat baik kepadaku. Daud kembali percaya, Daud semangat lagi, Daud percaya, dan Daud ingat kalau selama ini Allah sudah baik sama dia, gitu kan? Jadi makanya Daud kembali semangat, Daud kembali percaya kepada Tuhan. Adik-adik waktu merasa dilupakan atau adik-adik merasa bahwa papa mama lupa sama adik-adik, ingatlah bahwa papa mama atau teman atau siapapun, bahkan Tuhan tidak melupakan adik-adik gitu ya, tidak melupakan kalian.
Lihat kebaikan orang-orang yang adik-adik kasihi. Lihat bagaimana mereka sayang sama adik-adik gitu. Maka adik-adik harus kembali semangat dan tidak boleh tidak percaya, apalagi kepada Tuhan. Ingat kembali bahwa Tuhan menyertai adik-adik. Oke? Nah, kita akan buka lagi Mazmur 56. Kita buka ya, Mazmur 56. Mazmur 56, Rosa akan bacakan ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur 56 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbatin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Nah, adik-adik, di sini Daud merasa takut. Daud kembali takut karena apa? Karena musuh-musuhnya Daud kembali mengejar dia, kembali menyerang dia, lagi kejar lagi, serang lagi. Mereka musuh-musuh mengatakan di ayat yang ke-6 tadi Mazmur 56 dikatakan bahwa musuh-musuh menuduh Daud, mereka memfitnah Daud, gitu ya. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Adik-adik, Daud difitnah. Adik-adik pernah difitnah mencuri padahal tidak mencuri? Atau adik-adik pernah dituduh berbohong padahal adik-adik nggak berbohong? Pernah? Ya, kau juga pernah. Pasti kesel ya. Kenapa sih aku nggak mencuri? Aku nggak berbohong? Pasti adik-adik kesel. Pasti kalian juga sedih gitu. Kenapa dituduh? Gitu ya. Nah, ketika kalian difitnah atau ketika kalian dituduh, kalian bisa berseru kepada Tuhan. Kalian berdoa sama Tuhan, minta Tuhan menolong supaya kalian bisa menjawab dengan baik. Berdoa, minta Tuhan mengungkapkan kebenarannya seperti apa. Gitu ya adik-adik. Dan di saat itu juga kalian bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan kita, dia tahu yang benar. Sekalipun orang-orang menuduh, sekalipun orang-orang memfitnah kalian semua, tapi Tuhan tahu yang benar. Dan ingat, Tuhan pun tahu kalau kalian melakukan yang tidak benar. Jadi, kita tidak bisa membohongi Tuhan. Ya, nah di sini Daud difitnah. Lalu kemudian bukan cuma difitnah, bukan cuma dituduh, tapi Daud di ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-7, orang-orang dikatakan di ayat yang 7 langsung bacakan ya. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Wah, Daud bukan cuma dituduh, tapi Daud mau dibunuh oleh musuh-musuhnya. Gawat nih. Daud begitu ketakutan. Dia takut, dia bilang bagaimana? Karena orang-orang mau mencabut nyawanya. Wah, ini kondisi yang amat sangat mengerikan, amat sangat ketakutan yang begitu dalam. Adik-adik pernah di saat apa adik-adik mengalami rasa takut sekali gitu, takut banget gitu. Waktu apa? Waktu adik-adik mengalami apa? Adik-adik merasa takut sekali. Ada? Di saat apa? Mungkin di saat orang-orang yang adik-adik kasih sedang sakit, anggota keluarga yang sedang sakit, atau adik-adik takut dijauhi teman, atau takut lagi COVID nih kan nggak boleh kemana-mana gitu, harus pakai masker. Adik-adik takut kena COVID dan lain-lain. Adik-adik takut apa? Pasti beda-beda gitu ya. Nah, adik-adik, ketika adik-adik takut, apa yang adik-adik lakukan? Apa yang kalian lakukan? Tahukah adik-adik apa yang dilakukan Daud waktu dia ketakutan? Ya kan, yang tadi langsung bilang, bukan cuma difitnah, bukan cuma dituduh, tapi dia mau dibunuh. Apa yang dilakukan Daud? Apa? Daud tetap memuji Allah. Wah, loh, kok bisa? Padahal kan lagi takut, keadaannya kan lagi nggak baik. Kok bisa dia memuji Allah? Kok bisa adik-adik? Betul, karena Daud percaya kepada Allah. Daud percaya bahwa Allah akan menolongnya. Allah yang telah menolongnya dulu waktu dikejar-kejar gitu ya. Daud percaya bahwa Allah akan juga menolongnya saat itu dan sampai selama-lamanya.
Daud percaya itu bahwa Allah akan menolong dia. Gitu. Nah, adik-adik juga percaya bahwa adik-adik pernah ditolong oleh Tuhan. Mungkin sudah lama, mungkin kemarin gitu ya. Tapi sekarang adik-adik takut atau nanti adik-adik takut, tetap percaya bahwa Allah akan menolong. Jadi tetaplah memuji Allah. Jangan marah-marah sama Tuhan. Tuhan gimana sih kok Tuhan nggak tolong? Nggak gitu. Tetap memuji Allah atau adik takut lalu dia nggak ngapa-ngapain. No. Tapi tetap memuji Allah dan percaya bahwa Allah akan menolong adik-adik semua. Oke? Nah, satu Mazmur lagi, Mazmur 130. Kita buka ya, Mazmur 130. Oke, Mazmur 130. Nah, Mazmur ini adik-adik bukan ditulis oleh Daud. Langsung bacakan ya, ayat pertama hingga yang kedua. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Nah, Mazmur ini bukan ditulis oleh Daud. Seperti yang tadi di awal saya bilang bahwa banyak orang yang menulis Mazmur. Di sini, yang tadi ayat yang saya bacakan yang kalian juga lihat, pemazmur tahu kalau dia telah berbuat dosa. Bahkan banyak sekali dosa yang telah ia lakukan. Nah, maka dari itu dia datang kepada Tuhan. Dia perlu belas kasihan Tuhan. Dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Maka dia bilang, Tuhan dengarlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Permohonan apa? Permohonan pengampunan. Karena si pemazmur ini telah banyak melakukan dosa. Harusnya dia dihukum. Ya, harusnya dia dihukum karena perbuatannya, karena dosanya. Tapi dengan rasa bersalahnya dan dia menyesal, lalu kemudian dia percaya kepada Allah, maka pemazmur memohon belas kasihan. Pemazmur memohon pengampunan Allah. Dia percaya bahwa Allah akan menepati janjinya untuk menebus umatnya, menebus dia juga, menebus setiap kita, dan mengampuni mereka, mengampuni dia, mengampuni kita yang berdosa. Ya, maka dari itu dia waktu dia berdosa, dia nggak ngumpet, lalu dia nggak mau cari Tuhan. Enggak ya, dia tidak begitu. Dia datang kepada Tuhan, dia memohon pengampunan, dia memohon belas kasihan Tuhan. Pemazmur percaya bahwa hanya Allah yang mampu mengampuni dia. Adik-adik percaya bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni adik-adik dan juga Rose. Jadi ketika adik-adik melakukan dosa atau adik-adik bersalah, cepat-cepat datang kepada Tuhan, mohon ampun, mohon belas kasihan Tuhan. Bukan ngumpet, bukan diem-diem aja. Oke? Nah, adik-adik, kita udah lihat 3 Mazmur dengan 3 masalah yang berbeda. Betul? Yang pertama tadi Mazmur 13, Daud merasa sendiri, Daud merasa putus asa, dia khawatir kalau Allah melupakan dia. Lalu yang kedua, Mazmur 56, Daud takut karena dia diserang musuh, dia difitnah, lalu dia juga mau dibunuh sama musuh-musuhnya. Yang ketiga, Mazmur yang 130 tadi itu, pemazmur yang berdosa dan dia datang kepada Tuhan memohon pengampunan Tuhan. Dia tahu dia salah, maka dia datang kepada Tuhan. Dia takut karena dia berdosa. Nah, di dalam semua keadaan, di dalam semua masalah ini, para pemazmur Daud dan pemazmur berseru kepada Tuhan. Mereka mengatakan semuanya kepada Tuhan. Apa yang mereka alami? Mereka takut, mereka sedih, mereka merasa bersalah, mereka datang kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Sekali lagi, mereka percaya Allah akan mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Adik-adik, itu pun yang juga harus kita lakukan. Yang harus adik-adik dan lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita dalam segala keadaan, dalam
senang, dalam susah, dalam sakit, dalam ketakutan, dalam bersuka cita, Tuhan selalu menyertai kita. Allah menuntun kita di saat kita nggak tahu nih, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi Allah menuntun kita. Allah membawa kita, Allah memberikan kita pengertian untuk kita melakukan hal yang harus dilakukan, yaitu apa? Datang kepada Allah. Allah membawa kita datang kepada Allah dan berseru, mengungkapkan semuanya kepada Allah. Maka Allah akan menghibur setiap kita. Allah akan menolong dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu kita harus datang dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan. Ungkapkan semuanya, kasih tahu ke Tuhan semuanya, gitu ya. Kasih tahu ke Tuhan, bilang sama Tuhan apa yang adik-adik rasakan. Gak perlu Tuhan jawab gak ya, Tuhan mau dengar gak ya? Tuhan pasti mau dengar dan Tuhan pasti jawab. Jangan ragu-ragu gitu datang kepada Tuhan. Minta, katakan semuanya kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan mau loh adik-adik, kita datang sama Tuhan. Tuhan tunggu kita untuk kasih tahu semua apa yang kita alami. Nggak diam-diam aja gitu ya. Ketika adik-adik merasa sedih dan merasa nggak mampu, merasa nggak enak, adik-adik mau menangis, menangislah di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan pasti dengar. Tuhan dengan tangannya yang terbuka akan merangkul adik-adik, akan memeluk adik-adik dan juga langsung. Itu ya, adik-adik jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Tuhan dengar apa yang adik-adik katakan. Tuhan jawab apa yang adik-adik sampaikan pada Tuhan dengan cara dan waktunya Tuhan. Jadi tidak menuntut Tuhan, tidak Tuhan sekarang, Tuhan sekarang. Enggak. Waktu dan cara Tuhan adalah yang terbaik. Ya, adik-adik harus ingat itu. Waktu dan cara Tuhan adalah yang terbaik. Datang sama Tuhan. Nggak perlu dengan kata-kata yang indah. Wah, aku harus susun kata-kata yang bagus nih buat Tuhan. Ya boleh. Tapi jangan sampai itu menghalangi adik-adik datang kepada Tuhan. Ungkapkan saja, katakan saja kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar kita. Tuhan Allah yang menyertai kita. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Mengasihi kita semua. Mengasihi adik-adik, mengasihi Lause, mengasihi keluarga, semua adik-adik. Oke? Tetap percaya hanya Tuhan yang mampu menolong setiap kita. Oke? Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami belajar Mazmur Ratapan. Mazmur Ratapan yang membawa kami mengerti bahwa kami bisa mengungkapkan semuanya kepada Tuhan. Kami bisa sampaikan apapun yang kami alami kepada Tuhan. Dan juga kami mengerti bahwa Tuhan peduli atas hidup kami. Tuhan mengasihi hidup kami. Apapun yang kami katakan, Tuhan dengar dan Tuhan mau jawab. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan menuntun setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan mengampuni setiap kesalahan kami ketika kami datang jujur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Mengasihi kami semua, mengasihi papa mama, mengasihi semua anggota keluarga kami, mengasihi semua umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, bantu kami, mampukan kami untuk kami boleh datang dengan tidak ragu-ragu kepada Tuhan. Tidak takut kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati adik-adik semua di rumah melakukan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Nah anak-anak, baru saja kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kalian sudah memuji Tuhan. Biarlah kebaktian kita pada hari ini bisa membuat Tuhan menjadi senang.
kita tetap berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan yang kita baru dengar tadi dari Lose yang sudah menceritakannya kepada kita semuanya, bahwa kita harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Anak-anak, Lose mau ingatkan sekali lagi bahwa minggu depan kita tetap akan ada kebaktian secara online. Kalau kalian ingin mengikuti kebaktian online di pertemuan Zoom, kalian bisa menemukan linknya di description box di bawah ini. Ketika kalian mengikuti ibadah di dalam link Zoom, kalian bisa berinteraksi langsung dengan Lose-Lose yang ada di kelas kalian. Oke, nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Oke anak-anak, ingat ya, sekali lagi minggu depan kita ada kebaktian online lagi jam 10.30. Oke? Nah, untuk aktivitas Lose tetap ingatkan, bagi kalian yang sudah mengerjakannya, kalian bisa kirimkan kepada Lose kalian paling lambat hari Senin malam. Setelah itu, foto-foto kalian akan diedit untuk dijadikan satu video dan akan ditampilkan di kebaktian minggu depan. Oke anak-anak, mari kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum berdoa, kita akan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Mari tangannya semua dilipat, matanya ditutup. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami masih bisa mengikuti kebaktian secara online. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama boleh menolong kami Tuhan, untuk kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Dan Tuhan senang dengan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan terus untuk keluarga kami. Kami mohon Tuhan memberikan kesehatan. Juga bagi anak-anak yang sekarang ini sedang menghadapi ulangan akhir semester, Tuhan juga tolong supaya setiap anak-anak bisa mengerjakan dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan untuk ulangan akhir semester dengan baik. Berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan, di dalam kesehatan mereka, juga di dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk kebaktian kami minggu depan, kami juga mohon Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, sampai bertemu lagi minggu depan di dalam pertemuan Zoom. Tuhan memberkati.